Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini, Miss Leni akan menjelaskan tentang daur hidup tumbuhan. Di dalam ayat Al-Quran banyak terdapat penjelasan tentang tumbuhan. Salah satunya adalah surat Toha ayat 53 yang artinya, maka kami tumbuhkan dengan air berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam. Yuk teman-teman, kita simak pembahasan daur hidup tumbuhan ciptaan Allah. Yang pertama, daur hidup tumbuhan berasal dari biji, dari tunas, ada yang dengan cara stek batang, dan ada juga yang tumbuhan berasal dari rimpang ciptaan Allah. Sekarang kita akan membahas satu persatu pembahasan daur hidup tumbuhan ciptaan Allah. Yang pertama adalah daur hidup tumbuhan yang berasal dari biji ciptaan Allah. Nah, di bawah ini akan dijelaskan tentang daur hidup tumbuhan yang dimulai dari biji yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 95 yang berbunyi, sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma, Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? Allah yang maha berilmu menciptakan contoh tumbuhan yang berasal dari biji. Ada apel, jeruk, mangga, dan yang lainnya. Nah, di bawah ini adalah contoh daur hidup tumbuhan apel ciptaan Allah. Yuk teman-teman, kita lihat. Yang pertama, biji apel ditanam dan akan tumbuh akar. Lalu akar akan semakin panjang dan muncullah tunas. Nah, tahapan ini disebut dengan yang namanya kecambah. Lalu tunasnya gugur dan berganti menjadi daun. Tumbuhan semakin tinggi dan daun semakin banyak. Biji apel tumbuh menjadi tumbuhan muda. Dalam tahapan ini, tumbuhan belum memiliki akar dan batang yang kuat. Tumbuhan dewasa memiliki batang yang kokoh serta daun yang lebat. Nah, tumbuhan dewasa ini dapat menghasilkan bunga yang siap menjadi buah apel. Alhamdulillah, teman-teman sudah mengetahui daur hidup tumbuhan yang berasal dari biji. Nah, yang ini adalah contoh daur hidup tumbuhan yang berasal dari biji. Selanjutnya adalah daur hidup tumbuhan yang berasal dari tunas ciptaan Allah. Allah menciptakan daur hidup tumbuhan dari tunas yang merupakan bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kuncup dan letaknya ada di atas permukaan tanah atau media tanam. Allah yang maha berilmu menciptakan tunas terdiri dari batang, daun, bunga, maupun buah. Contohnya adalah tunas bambu, ada tunas pohon pisang, ada tunas pohon pinang, dan ada tunas pohon tebu. Pohon pisang ciptaan Allah menghasilkan buah pisang yang terdapat dalam surat Al-Waqiah ayat 27-31 yang berbunyi, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah. Masya Allah. Selanjutnya adalah daur hidup dengan cara stek batang ciptaan Allah. Allah menciptakan tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara stek batang. Stek batang adalah cara memperbanyak tumbuhan yang termasuk dalam kategori vegetatif yang dilakukan oleh manusia. Dengan
kuasa Allah, tumbuhan yang distek bisa berkembang biak tanpa adanya perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Allah yang maha berilmu menciptakan berbagai jenis contoh yang menggunakan stek batang seperti pohon singkong. Masya Allah, Allah ciptakan batang dengan berbagai fungsinya yang dapat mengokohkan pohon agar tumbuh dengan kuat. Tambahlah rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah daur hidup tumbuhan yang berasal dari rimpang ciptaan Allah. Allah juga menciptakan jenis daur hidup yang dimiliki oleh jengkuas. Daur hidup yang diawali dengan menanamnya di dalam tanah. Rimpang itu sendiri adalah batang jahe yang ada di dalam tanah. Dengan izin Allah, rimpang juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan jahe untuk calon anak-anaknya kelak. Yuk, teman-teman pasti sudah tahu dong contohnya. Nah, ini adalah gambar lengkuas. Selanjutnya ada juga gambar jahe. Tahukah teman-teman bahwa jahe adalah tumbuhan atau tanaman yang namanya disebut-sebut dalam Al-Quran dan juga digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai pengobatan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia menceritakan bahwa Raja Romawi pernah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW satu karung jahe. Beliau memberikan kepada setiap orang satu potong untuk dimakan dan aku juga mendapatkan satu potong untuk kumakan. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dalam surat Al-Insan ayat 17 yang berbunyi, di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Masya Allah, luar biasa. Tambah rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, daur hidup pada tumbuhan sudah misalnya jelaskan. Nah, sekarang misalnya akan pamit. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.